Cek. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan, kita bersyukur ya hari ini hari yang spesial. Sungguh amat spesial kita hari ini bisa berkumpul di tempat hari ini. Semua kalian kasih anugerah Tuhan. Amin. Dan sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Roh Tuhan dalam kehidupan kami, dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau selalu menggenggam tangan kami, mendorong kami dan menarik kami Tuhan untuk kembali datang kepada Engkau Bapa. Dan biarlah hari ini Bapa kami bisa datang Tuhan, membawa hati dan pikiran kami Tuhan, membuka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa menerima kehidupan yang baru Tuhan dari Engkau Tuhan, kehidupan yang Engkau mau percayakan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi mengalami kehidupan dan menjadi berkat di sekitar kami Tuhan, menjadi pembawa kehidupan di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini Bapa Engkau yang kembali sucikan dan kuduskan kami Tuhan di tempat ini Bapa, biarlah Engkau mengalir tempat ini Tuhan, Engkau memenuhi kami Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami mau naik ke setiap pujian kami, setiap sorak-sorai kami Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang sama siap-siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk hari ini kita mau bersuka cita. Amin. Yang hidup bagi kita, amin. Amin Allah. Allah. Yesus namanya.
berarti, boleh lambaikan tangannya. Katakan kanan kirimu, hidupmu sangatlah berarti. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap bersorak-sorai boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita sama tepuk tangan. Bersorak-sorai muliakan namanya, berpegang hati kita, bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Kita angkat tangan kita sama-sama, katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dari hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kamu, bersama kamu, di dalam kamu, di dalam kamu. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, dia pengharapan. Pam 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 pam. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang percaya bahwa dirinya sudah ditebus. Amin. Saya silakan kembali ke tempat duduk. Kita bersyukur sebab kita percaya bahwa Tuhan rela memberikan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita. Dan karena kasihnya dan karena cintanya itu, oleh karenanya kita semua diselamatkan, kita semua disucikan kembali, dikuduskan kembali. Dan kita hari ini mau datang, kita mau say thank you sama Tuhan, kita mau berterima kasih.
atas cintanya yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas cinta, atas kasih sayang yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Cintamu pada kami Tuhan itu sungguh luar biasa Tuhan. Bahkan Bapa, Engkau telah mengirimkan anak-Mu Tuhan untuk di kayu salib Tuhan, untuk menebus kami Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Inilah hidup kami Bapa, milik-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naik ke pujian. Ada tempat yang mulia, anugerah yang tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Thank you Tuhan. Sama kita naik ke pujian dari awal. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari
Sama-sama kita angkat tangan katakan, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Sama-sama kita naikkan lagu ini dengan sepenuh hati. Keluarkan suaramu dari hati yang terdalam. Kita mau menyatakan seluruh hidup kita adalah miliknya. Amin. Dan seluruh hidup kita sudah dipulihkan. Bahkan hari ini telah dipulihkan olehnya. Sama-sama oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu Yesus, seluruh hidup, inilah hidup kami Tuhan, milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu bagi kami. Terima kasih, haleluya. Mari sama-sama kita mengucapkan, kita bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Atas cintamu, atas kasihmu yang abadi. Terima kasih Raja, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, jika hari ini Bapa kami masih memiliki mata yang buta Tuhan, hati yang keras Tuhan, nggak bisa melihat cintamu, kasih sayangmu yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami minta Tuhan, bukakan mata kami Tuhan, buat hati kami Tuhan yang keras ini Tuhan, pecah Tuhan. Keegoisan kami Tuhan, kenakalan kami Tuhan, itu hancurkan Bapa, biar kami bisa melihat Tuhan kasih-Mu luar biasa dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Cintamu nggak pernah hilang, cintamu nggak pernah habis untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Bapa, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kembali Bapa menyembah Engkau Tuhan dengan hati yang baru, dengan pikiran kami yang baru, dengan diri kami yang hari ini Tuhan kami percaya telah disucikan, telah dikuduskan kembali Bapa pada hari ini Bapa, dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Layak dipuji di
Raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mengagungkan Dia, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, Raja kami Bapa. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, besar Tuhan, dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi katakan layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami yang bertahta, Tuhan kami yang berkuasa, Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak kami puji, yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa atas perbuatan Tuhan yang dahsyat atas setiap kami. Kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kami yang Engkau pulihkan Tuhan, yang Kau sembuhkan, yang Kau sucikan Tuhan. Engkau terus memperbaharui hidup kami hari demi hari. Kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang sungguh amat nyata, dan kebaikan Tuhan yang sungguh Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami rindu akan firman Tuhan, mari Roh Kudus urapi kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian. Buka mata rohani kami untuk melihat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh termeterai dalam hati kami. Kebenaran-kebenaran Tuhan memerdekakan hidup kami, sehingga hidup kami tidak akan sama lagi, karena firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati, berbicaralah ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Jadi masih belum ngumpul. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita merayakan hari yang spesial. Amin. Hari di mana Yesus Kristus Tuhan kita bangkit dari kematian. Ini sebuah hari yang khusus, hari yang spesial. Ini sebenarnya hari yang kalau Natal itu orang Kristen merayakannya, mempersiapkannya jauh-jauh hari begitu luar biasa. Padahal hari Paskah ini juga adalah hari yang sangat menentukan, hari yang mestinya orang Kristen peringati lebih sebenarnya kalau bisa ya, lebih daripada perayaan Natal. Karena Natal itu adalah kelahiran Yesus. Tapi kalau Yesus hanya lahir, dia tidak melaksanakan tugasnya, ya kan, menyelesaikan tugasnya, yaitu rela mati di atas kayu salib. Bahkan kalau Yesus tidak pernah bangkit daripada kematian, maka sebenarnya iman kekristenan kita itu sia-sia, ya. Tapi jika Bapak Ibu jemaat boleh hadir hari ini dalam merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus, itu adalah suatu anugerah. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan mau terus mengingatkan kita untuk senantiasa mengerti bahwa kemenangan Yesus ini bukan kemenangan biasa, tapi kemenangan yang sangat-sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Oke, hari ini jemaat saya akan membagikan firman Tuhan yang merupakan hari Paskah kita hari ini dengan tema adalah menang bersama Kristus. Mari bersama-sama ucapkan tema ini. 1, 2, 3. Menang bersama Kristus. Oh, masih pelan, masih setengah suara. Mari kita ucapkan lagi. Kalau orang menang gimana sih? Masa cuma biasa gitu ya? Kita lebih keras ya. 1, 2, 3. Menang bersama Kristus. Sekali lagi, menang bersama Kristus. Amin. Haleluya. Oke, kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Seperti biasa, saya akan baca ayat yang ke-12. Nanti Bapak Ibu jemaat baca ayat yang ke-13 bergantian sampai dengan ayat yang ke-21. Oke ya, sudah dapat? Judul perikopnya adalah kebangkitan kita, ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Terus karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus mati-mati ya. Maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malas dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dan orang-orang yang telah dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang saja, satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Tadi di sini Paulus menjelaskan
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, ya sebenarnya percuma kalau kami beritakan bahwa Yesus itu bangkit. Tapi yang benar adalah Kristus itu bangkit. Dia menjadi sulung dari antara orang-orang percaya yang meninggal. Kita ini adalah bagian dari orang-orang yang juga mengalami kebangkitan Kristus. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa dunia ini ya berpikir bahwa salib itu adalah sebuah kutuk, sebuah hukuman dan sebuah kekalahan. Tetapi di dalam Kristus salib diubah menjadi harapan. Salib diubah menjadi kemenangan. Ya. Jadi di sini kita belajar begini. Sekalipun dunia mengatakan bahwa ini sudah final, ini sudah selesai, kamu gagal, kamu kalah, tidak ada lagi harapan. Tapi kalau di dalam Kristus, kalau Tuhan belum mengatakan selesai, masih Tuhan bilang masih koma, belum titik, berarti itu harus ada, masih ada kelanjutannya. Kalau salib, orang mengatakan orang yang digantung di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang berhak menerima hukuman, orang yang dihukum di atas kayu salib itu adalah hukuman yang paling hina, yang paling rendah. Dan waktu dunia katakan itu adalah sebuah kekalahan, tapi kalau di dalam Yesus Kristus, Tuhan bisa ubah segala sesuatu. Amin. Makanya kutuk bisa diubah menjadi berkat. Tuhan bisa melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi sekalipun dunia mengatakan kepada hidupmu, kamu gak ada harapan, kamu pasti gagal, kamu pasti kalah, penyakitmu tidak dapat disembuhkan. Tapi kalau Tuhan belum mengatakan sudah selesai, berarti masih ada cerita, masih ada kelanjutan, masih ada kemenangan. Amin. Masih ada pembebasan, masih ada harapan, masih ada segala hal yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi setiap kita. Jadi di sini Paskah mengingatkan kita akan kemenangan Kristus. Kemenangan atas apa? Atas dosa dan atas maut. Karena upah dosa adalah maut. Maut itu adalah musuh terakhir. Musuh terakhir daripada manusia adalah kematian. Kalau seandainya Yesus hanya bisa mengalahkan musuh-musuh yang lain, misalnya keinginan berbuat dosa. Tapi kalau Yesus tidak menaklukkan maut atau kematian, maka sia-sialah Yesus sebenarnya bangkit. Tapi Yesus bangkit dan mengalahkan dosa, hukum dosa, dan mengalahkan maut, kematian. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Yesus itu bukan pemberi kebangkitan, bukan pemberi kehidupan, bukan. Bedakan antara pemberi dengan akulah kebangkitan itu sendiri. Amin. Akulah kehidupan itu sendiri. Kalau Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup, berarti kematian tidak bisa menguasai hidupnya. Ya. Karena dia bukan hanya memberi, tapi dia adalah kebangkitan itu sendiri. Dia itu adalah hidup itu sendiri. Nah, kalau bicara soal kemenangan Yesus di atas kayu salib, ceritanya begini. Ada seorang yang dalam pengadilan divonis bersalah. Dan karena perbuatannya yang sangat jahat, dia divonis hukuman mati. Waktu dia divonis hukuman mati, dia masuk sel. Di dalam sel, sisa-sisa hidupnya dia berpikir, sebentar lagi saya akan menerima hukuman mati. Karena tidak ada lagi hukuman yang bisa
diganjar atas hidupnya selain hukuman mati karena perbuatan yang jahat. Ya, kalau masih 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih bisa bertahan hidup, ya masih bisa 20 tahun masih bisa hidup. Tapi kalau hukuman mati selesai. Kemudian waktu dia sedang menanti-nantikan hari di mana akan ditentukan harinya untuk dia dijatuhi hukuman mati. Saya lihat di Cina ya, di Cina masih berlaku hukuman mati itu. Kemarin ada orang-orang yang terlibat dalam penjualan organ ya di negara Kamboja dan Myanmar, dideportasi, diekstradisi, dibawa ke negaranya di Cina, terus ditembak mati ya, langsung hari itu atau besoknya dihukum mati saat itu. Dan waktu orang ini sedang menanti-nantikan hari, dia harus dijatuhi hukuman mati. Suatu kali sipir dari penjara itu datang, dia buka selnya dan sipirnya mengatakan, hari ini adalah hari penentuan bagimu untuk keputusan yang penting atas hidup. Akhirnya si sipir itu bawa si terdakwa ini, tersangka ini yang divonis hukuman mati sambil berjalan menuju kepada tempat di mana dia harus dipertemukan. Dia berpikir inilah hari terakhir. Biasanya kan kalau orang mati kan divonis mati ya, maka dia akan ditanyakan apakah pilihan sebelum hari-hari dia divonis itu mau di apa gitu ya. Detik-detik hari kematiannya ada. Saya dengar di Amerika dia pengen makan pizza. Dia minta 1 loyang pizza sebelum dia dihukum mati, dia mau makan sepuasnya pizza. Dan dia pikir, dia udah berpikir, saya permintaan terakhir saya apa nih sebelum saya dihukum mati. Akhirnya dia ketemu dengan pimpinan penjara. Pimpinan penjara bilang gini, kamu tahu kenapa kamu dipanggil hari ini? Kata orang itu, ya saya tahu. Hari penentuan untuk hukuman mati itu berlaku bagi diri saya. Dan saya mau memberikan satu permintaan terakhir saya. Terus kata ketua penjara itu mengatakan gini, hari ini kamu dibebaskan dari hukuman mati seumur hidup. Mati. Karena kenapa loh? Dia bilang, loh, kenapa? Dia tanyakan kenapa saya bisa bebas? Kan saya memang melakukan hal yang jahat. Ketua penjara itu mengatakan, karena hari ini ada yang siap menggantikan diri mati dihukum mati. Ini hanya sebuah penggambaran. Ini hanya sebuah ilustrasi. Ya, mungkin saya kemarin khotbah katakan bahwa ada orang yang mau mati buat orang yang dicintai, betul? Saya pernah waktu melihat papa saya mau sedang sakit, saya lihat sakitnya sangat parah, saya berdoa sama Tuhan, daripada papa saya yang sakit, saya aja yang sakit. Kasihan, sudah tua, sakit. Saya masih muda, masih sehat. Tolong biar sakitnya itu biar kena ke saya aja. Saya pernah berdoa begitu. Karena saya merasakan sakitnya orang yang sudah tua terus menderita sakit yang payah. Saya pengen gantiin sakitnya. Waktu itu, waktu mama saya dengar itu, mama saya marahin saya. Ngomong sembarangan kamu. Enggak, saya kasihan. Saya kan masih kuat. Kalau papa kan lemah. Tapi di sini kalau kita lihat, kita masih bisa rela bahkan mati untuk orang yang kita cintai. Tapi kalau orang itu menghina kita, mengkhianati kita, berbuat jahat kepada kita, memfitnah kita, adakah orang yang rela mati? Bahkan orang yang difitnah itu rela mati bagi orang yang sudah melakukan hal yang jahat atas hidupnya. Belum tentu, belum ada, belum ada. Tapi Yesus, dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, dosa pengkhianatan kita, dosa pemberontakan kita, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Dia rela mati sebelum, bahkan ya, dia rela mati saat kita masih berdosa.
Jadi di sini kita lihat bahwa itulah kasih Tuhan, itulah pengorbanan Tuhan. Kita yang seharusnya masuk neraka, kita yang seharusnya digantung di atas kayu salib itu dan berhak masuk neraka, tapi Tuhan rela menggantikan kita di atas kayu salib untuk penebusan dosa. Karena tidak ada penebusan dosa, hanya mati di atas kayu salib. Tapi di sini Paskah juga mengingatkan kita akan kemenangan. Kemenangannya apa? Yesus bukan saja mati di atas kayu salib, tapi bangkit dari kematian. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut, dan melalui kemenangan Kristus terhadap maut, maka hidup kita membawa dampak yang luar biasa. Amin. Sadari kebangkitan Kristus dan kemenangan Kristus itu membuat hidup kita berbeda. Hidup kita tidak sama lagi sebagaimana kita yang dahulu. Ya, karena Yesus sudah menang, berarti kita pun sudah menang. Ya, kita menang atas segala aspek kehidupan kita. Apapun yang ada di hadapan kita, yang merupakan tantangan, pergumulan, masalah, cobaan, godaan, kita bisa menang kalau kita mengutamakan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan sudah menang atas dosa, maka kita juga dimampukan Tuhan untuk menang terhadap dosa. Ya, disitulah. Jadi kebangkitan dan kemenangan Kristus membawa dampak yang besar pada hal apa saja dalam hidup kita. Seperti yang kita sudah baca dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama kebangkitan Yesus itu dan kemenangan Yesus itu membawa Injil yang tersebar secara leluasa. Oke, dalam ayat 13 dan 14. Kita akan baca ayat 13 dan 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi di sini slide-nya, jika tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan timnya. Ya, kita juga sia-sia mempercayai Tuhan kita. Sama saja itu jadi sebuah berita yang hanya isapan jempol belakang. Ya, kalau Yesus tidak bangkit itu hanya membuat kita hidup sia-sia. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini menekankan ada sebuah kebenaran yang penting, bahwa tanpa kebangkitan Kristus, maka seluruh pesan daripada Injil itu akan kehilangan kuasa atau daya ledaknya, daya hidupnya. Kematian Yesus itu penting, tapi tanpa kebangkitan Yesus, maka itu hanya sebuah kisah seorang martir. Betul ya? Martir itu kan mati kan? Mati karena kepercayaannya, karena imannya. Tapi martir itu gak pernah bangkit. Ya, kita cuma memperingati sejarah tentang kepercayaan kita kepada seorang martir yang bernama Yesus. Kalau Yesus gak bangkit, tapi Yesus bangkit ya. Tapi karena Yesus bangkit, maka kita tidak sedang mengikut seorang martir, tapi kita sedang mengikuti seorang juru selamat dunia ya. Tanpa kebangkitan Yesus, maka para rasul hanya menyebarkan dongeng atau cerita tentang moral daripada Yesus. Hanya cerita tentang kebaikan Yesus, kasih Yesus yang luar biasa, belas kasihan Yesus, kesembuhan yang Yesus lakukan terhadap orang-orang yang sakit, pelepasan daripada orang-orang yang terikat oleh roh-roh jahat, tapi tidak pernah menang terhadap musuh yang terakhir, yaitu maut dan kematian. Kebangkitan Kristus bukan hanya slide-nya, bukan hanya tentang isi daripada Injil, melainkan telah memberikan kuasa bagi Injil kerajaan yang kita beritakan.
Jadi di sini kita lihat bahwa karena Yesus hidup, mereka atau Paulus dan timnya itu memberitakan dengan penuh keberanian. Ya. Mereka punya keberanian yang luar biasa, bahkan rela mati karena Injil yang mereka beritakan. Jadi oleh karena itu Injil yang mereka sampaikan itu tidak dapat dibungkam. Injil yang mereka sampaikan itu penjara sekalipun tidak pernah bisa menghentikan. Bahkan penganiayaan yang paling berat sekalipun tidak bisa membuat mereka makan. Bahkan ya mereka tersebar oleh karena penganiayaan waktu mereka memberitakan. Jadi di sini pemberitaan Injil ini membuat mereka memiliki kuasa, yaitu kuasa keberanian, kuasa untuk melakukan mujizat. Mereka tak takut. Suatu kali Petrus dan Yohanes ditangkap. Ya, Petrus dan Yakobus ditangkap. Pas ditangkap, diadili, mereka dikatakan gini, mulai hari ini jangan lagi menyampaikan berita tentang Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia katakan, sekalipun kami ditangkap di penjara, tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Karena Injil bicara tentang kuasa kerajaan surga. Ya, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka berani. Waktu Petrus dibebaskan untuk sementara karena mereka tidak bisa menahan, karena Petrus tidak melakukan perbuatan yang jahat. Petrus berkata kepada rekan-rekannya di dalam sebuah ruangan loteng di Yerusalem, mereka berdoa. Dan waktu mereka berdoa sungguh-sungguh, tempat di mana mereka berdoa itu goncang. Karena kenapa? Ada kuasa Tuhan yang turun. Amin. Dan mereka berani memberitakan Injil. Saya percaya waktu kita menyadari bahwa Injil tersebar secara luar biasa oleh karena kenapa? Oleh karena kuasa. Injil ini bukan sebuah pesan moral, bukan hanya cerita tentang kasih. Ya, kita memberi makan orang miskin, kita melakukan pelayanan sosial, memang itu bagian dari pemberitaan Injil. Tapi pemberitaan Injil juga bicara soal pemberitaan tentang kuasa Allah. Mujizat yang Yesus pernah lakukan itu juga Yesus masih kerjakan dan lakukan sampai dengan hari ini. Amin. Mujizat masih terjadi, mujizat masih berlangsung. Karena kuasa Injil itu adalah kuasa yang menyelamatkan dan membebaskan. Ada sebuah cerita seorang TKW. Suatu kali dia beragama, ya tentunya beragama non-Kristen gitu ya. Dia pergi di Malaysia jadi TKW. Setelah dia pergi ke sana, ternyata tempat dia bekerja itu keluarganya adalah orang Buddha gitu ya. Setelah dia kerja di situ, ibu ini sakit, menderita sakit yang payah, sehingga waktu dia bekerja dia tidak bisa maksimal, sampai akhirnya dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di keluarga itu. Dan waktu dia sakit, keluarga ini bilang, udah berpikir udah bawa pulang aja deh, karena nggak bisa mengerjakan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, buat apa gitu kan? Sakit yang payah. Kemudian anak daripada ibu ini orang Kristen, jadi orang tuanya Buddha tapi anaknya Kristen. Terus anaknya bilang gini, udah saya bawa aja deh ini asisten rumah tangganya di gereja. Dibawa ke gereja, dan setelah dibawa ke gereja didoakan. Setelah didoakan, singkat cerita, TKW ini disembuhkan dari penyakit. Waktu dia sembuh, ya kan pasti ditantang, tapi dia belum bisa menerima untuk pindah gitu ya. Akhirnya dia pulang ke Indonesia. Setelah dia pulang ke Indonesia, beberapa tahun kemudian, dia terus belajar firman, belajar Alkitab. Setelah dia mengalami kesembuhan, sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian dia menjadi Kristen. Setelah dia menjadi Kristen, anak-anaknya juga menjadi Kristen. Tapi prosesnya juga nggak langsung. Anak-anaknya juga mengalami proses yang panjang, akhirnya dia jadi Kristen juga.
Jadi di sini kita lihat bahwa Injil itu memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Waktu diberitakan Injil, waktu kita mendoakan orang sakit itu menjadi sembuh. Sekalipun imannya masih berbeda. Ada banyak kesembuhan-kesembuhan yang kita lihat. Tuh lihat. Tidak harus orang Kristen, orang yang beragama lain pun, waktu dia datang, dia percaya bahwa kuasa Yesus sanggup menyembuhkan, dia alami kesembuhan. Walaupun yang terutama itu bukan kesembuhannya yang penting, amin. Keselamatan itu yang lebih penting, bukan kesembuhannya. Tapi Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan mengasihi setiap orang, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan. Jadi berita Injil disampaikan dengan kuasa. Nah, disinilah kita lihat bahwa kita harus memberitakan. Slide-nya ya, sudah, slide-nya. Ya, kita memberitakan Tuhan yang hidup, yang menang atas maut, Tuhan yang dengan kemenangannya itu menjamin penyertaan kepada kita ketika kita memberitakan Injilnya. Jadi di sini hal yang pertama, kenapa Injil bisa leluasa ya tersebar, oleh karena ada kuasa Tuhan. Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan, karena dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Jadi kita beritakan Injil, soal mereka mau terima itu urusan berikutnya. Seperti kisah daripada TKW tadi, dia sudah diberitakan, dia mengalami kesembuhan. Penyakitnya itu sudah parah, dia alami kesembuhan, tapi dia nggak langsung terima Yesus, percaya kepada Yesus, tapi dia sembuh. Baru ada waktunya dia hanya menerima, karena anugerah itu diberikan cuma-cuma. Mau terima, ya udah kita terima kehidupan kekal, menjadi anak Allah. Tapi kalau kita menolak, ya Tuhan juga nggak pernah marah, itu pilihan. Dan waktu kita memilih jalan hidup kita, maka kita harus terima konsekuensinya. Padahal itu diberikan bagi kita, jaminan keselamatan yang disediakan bagi kita. Oke ya. Jadi di sini kita lihat, karena Kristus sudah bangkit, maka Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Injil bukan hanya cerita tentang masa lalu, amin. Tapi Injil bicara tentang masa kini, masa sekarang, tentang kuasa bagaimana kita bisa menang atas hal-hal dan kita berani untuk memberitakan Injil. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita masih menyimpan Injil hanya bagi diri kita sendiri? Ataukah kita juga mau supaya Injil itu diterima oleh orang-orang di sekitar kita? Kita harus punya kerinduan ya untuk banyak orang, khususnya orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, teman dekat kita. Kalau mereka nggak mau terima nggak apa-apa, tapi yang penting kita rindu supaya mereka juga akan bertemu dengan kita setelah mereka menyelesaikan tugasnya di bumi. Kita akan bersama-sama tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Ya, jadi kebangkitan Yesus memampukan kita untuk menyampaikan Injil dengan keberanian dan dengan kasih. Yang kedua, apa dampak daripada kemenangan Kristus dan kebangkitan Kristus? Iman yang tidak sia-sia. Dalam ayat 14 yang kita baca tadi, kita dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, slide-nya. Kita tidak menunjukkan iman kepada tokoh agama yang sudah mati dan jasadnya ada di kubur. Betul? Kita nggak mengikuti itu. Terus berikut kita lihat lagi, biar cepat ya. Selanjutnya, yang kita beritakan adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut. Yesus menyelesaikan seluruh tugasnya dengan tuntas. Jadi kita beriman ini bukan pada sesuatu yang mati, tidak. Kita beriman pada pribadi yang sudah bangkit dan pribadi yang telah hidup untuk selama-lamanya.
maka iman kita itu harusnya menjadi iman yang kokoh. Iman kita tidak pernah sia-sia karena Tuhan telah menyediakan banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Ya, jadi kalau seandainya Yesus nggak bangkit, sia-sia kepercayaan iman kita. Tapi karena Kristus bangkit, iman kita tidak pernah sia-sia. Amin. Jadi percayakah jemaat jika dipanggil Tuhan akan bersama dengan Tuhan di surga? Amin. Harusnya kita percaya, ya, karena iman kita itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kemudian kini Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan untuk itulah Ia terus menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Sekalipun Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia mengutus Roh Kudus-Nya, ya, dan dengan Roh Kudus-Nya iman kita juga tidak kosong dan iman kita tidak pernah sia-sia. Jadi kita lihat bahwa iman bukan soal perasaan, tapi ini keyakinan kepada Kristus yang hidup. Kemudian kita percaya karena Dia hidup, maka kita tidak pernah takut terhadap apapun. Ada sebuah lagu kan, nanti kita nyanyikannya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi iman kita gak pernah sia-sia. Oleh sebab itu, mari kita pakai iman kita. Karena firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman, oleh karena percayanya. Ketika menghadapi tantangan, godaan, cobaan, kita harus mempergunakan iman. Pertanyaannya, masihkah kita menggunakan iman kita waktu menghadapi pergumulan? Karena Tuhan berkata bahwa iman kita itu gak pernah sia-sia. Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Asal kamu percaya, maka gunung itu akan pindah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya sering memberikan ilustrasi tentang waktu murid-muridnya ada di perahu, tiba-tiba ada angin ribut, dan setelah angin ribut, Yesus tertidur. Waktu tertidur, murid-muridnya bangunin Yesus. Mereka bilang gini, bangun, kita ini binasa. Tidakkah kau lihat angin begitu kencang tapi kamu malah tertidur? Dibangunin Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berkata kepada danau dan kepada angin ribut, diam dan tenanglah. Dan waktu dia berkata begitu, maka angin ribut itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi berkali-kali Tuhan senantiasa mengingatkan kepada setiap kita, masihkah kita percaya? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Waktu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung yang di padang itu yang sehari mati didandani Tuhan dengan luar biasa. Terlebih kamu, amin, terlebih kita, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan, baik pangan, sandang, papan, semua Tuhan tahu yang kita butuh. Tapi yang Tuhan ingatkan senantiasa, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak mujizat-mujizat yang saya alami dalam pelayanan saya, dan semuanya itu karena kenapa? Saya percaya. Amin. Saya juga percaya jemaat juga pasti akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Cuma pertanyaannya, masihkah kita percaya waktu tantangan itu datang? Amin. Kita harus percaya.
karena disitulah kadang-kadang kita diuji. Ada sebuah kesaksian, ada seorang anak Tuhan, dia ini seorang ibu ya, ibu punya suami dan punya anak-anak. Dia ini punya suami yang bekerja dengan penghasilan yang cukup, bahkan lebih daripada cukup ya, sehingga ibu ini di waktu sanggangnya dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia sering melakukan pelayanan sosial. Dan karena suaminya ini juga orang yang selain sebagai pengusaha, dia juga seorang yang punya hati ya kepada pelayanan, dia support istrinya. Dia berikan istrinya uang untuk istrinya ini bisa melakukan pelayanan sosial. Suatu hari Tuhan panggil suaminya. Suaminya meninggal. Dan waktu meninggal, istrinya ini kan pelayanan. Dia nggak bekerja, tidak bekerja karena dia sudah melayani Tuhan. Dan dia punya anak-anak. Waktu suaminya dipanggil Tuhan, istrinya tetap percaya Tuhan pasti pelihara saya. Memang ada peninggalan dari suami, tapi namanya dia nggak bekerja kan, peninggalan juga sebanyak apapun pasti akan habis. Sedangkan dia pelayan yang full time, melayani ke daerah, bahkan ke pelayanan sosial. Itu semua butuh dana. Dan dia setelah suaminya meninggal, dia tetap setia, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan segala hal yang dia butuhkan. Dia gak mau lepas dari pelayanan karena ini adalah panggilannya. Dia tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti cukupkan. Dan akhirnya setelah beberapa waktu suaminya meninggal dan hartanya juga dari peninggalan suaminya kan akan habis juga karena terpakai terus. Sampai akhirnya dia membutuhkan iman dalam pelayanan. Apa yang terjadi? Waktu dahulu dia hanya pelayanan sosial. Tapi waktu pandemi, beberapa waktu lalu, waktu pandemi ada keluarga yang menitipkan orang tua dari keluarga itu karena waktu pandemi itu begitu berat sehingga dititipkan kepada hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini. Karena dia punya beban hati pelayanan, hati yang memang belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, akhirnya dia terima orang tua ini untuk diasuh. Dari satu orang dengar kabar, cerita, omongan satu dengan yang lain, datang lagi 2, datang lagi 3, datang lagi 5, 10, sampai akhirnya dia punya sekitar 40 orang yang jadi rumahnya itu akhirnya menjadi tempat panti asuhan orang-orang jompo. Dari 1, 2 sampai akhirnya jadi 40, dia cerita bahwa Tuhan tetap pelihara. Yang tadinya dia ini kan cuma bergantung kepada suaminya, sekarang dia harus menggunakan imannya supaya dia bisa mencukupi atau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang jompo di rumahnya. Dia buka jadi panti asuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan luar biasa memberkati dia. Dia cerita bahwa ini semua karena iman. Dia tahu panggilan Tuhan, dan karena dia tahu Tuhan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Jadi di sini kita lihat bahwa iman kita tidak pernah sia-sia. Karena kenapa? Yesus sudah bangkit. Waktu Yesus mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Berarti apa? Disitulah letak kemenangan daripada Kristus. Bagi iblis pada waktu Yesus disalibkan, iblis berpikir ini adalah kekalahan daripada Yesus. Kan udah disalib, berarti kan hukuman, kutuk, dan kekalahan. Tapi sebenarnya waktu Yesus rela mati di atas kayu salib, dia mati, dia masuk ke dunia orang mati yang paling dalam, dan dia mengambil kunci kerajaan maut. Dia mengalahkan maut, dia ambil kunci kerajaan maut sehingga maut tidak lagi berkuasa atas setiap orang yang percaya, karena Yesus sudah menang atas maut. Demikian juga kita sudah menang terhadap maut. Buktinya bahwa kita sudah menang terhadap maut, artinya kita waktu kita mati, kita tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Maksudnya apa? Kematian kekal di neraka.
Maut sudah dikalahkan, berarti kita yang percaya kepada Yesus, kita menang terhadap maut, berarti kematian tidak akan pernah bisa menguasai hidup kita. Kalau kita mati, meninggalkan dunia ini, itu hanya sebentar, hanya tutup mata. Dalam sedetik kita akan dibawa ke surga, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ini kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Yesus saja sudah mengalahkan maut, masa untuk perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana kita tidak bisa menang. Tuhan sudah menyediakan kemenangan itu bagi setiap kita. Menang terhadap masalah, menang terhadap godaan, menang terhadap situasi ekonomi, segala hal kita sudah menang karena Kristus yang sudah bangkit. Ya, jadi itu yang kedua, iman kita tidak pernah sia-sia. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan dosa yang tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Di dalam ayat yang ke-17, dikatakan begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, kita akan tetap dikuasai oleh dosa, oleh keinginan-keinginan berdosa, keinginan-keinginan yang membawa kepada maut, kepada kematian. Tapi karena Yesus sudah bangkit, kita bisa menguasai diri kita untuk tidak ditaklukkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Kita bisa menang terhadap keinginan dosa. Kita bisa menolak keinginan dosa. Sekalipun orang lain berbuat dosa, kita diberikan kemampuan. Karena Kristus sudah menang. Kalau kita mau hidup dalam kemenangan Kristus, kita juga hidup dalam kemenangan terhadap keinginan berdosa. Dosa itu bisa menekan, tapi tidak bisa menguasai hidup kita. Amin. Dia bisa menekan kita, tapi tidak bisa menguasai. Dalam Kristus kita punya kekuatan untuk menang. Karena pertanyaannya, apakah kita masih menyerah pada dosa, atau kita mau hidup karena kemenangan Kristus? Ini jadi pertanyaan kepada setiap kita. Setiap kali kita dicobai, apakah kita menyerah, atau kita mau ambil kemenangan Kristus itu jadi bagian hidup kita, sehingga kita bisa mampu menolak keinginan-keinginan berdosa. Kita punya kuasa itu. Tuhan sudah berikan kemenangan terhadap dosa. Ada sebuah cerita lagi. Ada banyak contoh yang kalau Bapak Ibu jemaat perhatikan, berita ini kan di zaman media sosial ini kan begitu cepat ya. Ada banyak contoh cerita dari orang-orang yang terikat dengan narkoba, betul? Ada yang terikat dengan seks bebas, terikat dengan pornografi, terikat dengan yang sederhana mungkin main game, anak-anak muda misalnya, atau terikat dengan judi online. Ada lagi mungkin yang terikat dengan rokok. Ya, ada kemarin anak Tuhan cerita kepada saya, dia bilang gini, saya Tuhan bebasin loh dari ikatan merokok. Wah, padahal kalau saya merokok itu bisa sehari itu bisa 10 bungkus kan. Merokok terus, pokoknya ngebul terus setiap hari. Tapi waktu dia minta sama Tuhan, buat apa nih saya ngabisin duit nih, bakar-bakar duit nih, ngabisin duit terus nih. Setiap hari hanya ngerokok, kalau ada apa-apa ngerokok kemana-mana, pegang rokok gitu. Terus dia cerita, hanya dengan doa dia minta sama Tuhan, besoknya dia itu nggak ada keinginan lagi untuk merokok. Waktu dia mau merokok, dia bilang, saya nggak mau. Dia katakan dia jijik dengan melihat rokok. Jadi dia dari tadinya sangat terikat dengan rokok, hari besoknya dia itu sudah nggak mau lagi melihat rokok. Dia menganggap bahwa itu adalah hal yang menjijikkan. Lihat,
satu hari Tuhan bisa bebaskan keterikatan kita. Ada orang yang dibebaskan dari keterikatan narkoba, betul kan? Dan setelah dia bebas dari keterikatan narkoba, dia punya beban untuk menjaga orang-orang yang terikat dengan narkoba. Ada satu juga anak Tuhan, dia masih muda. Setelah dia bebas, dia punya beban untuk teman-temannya. Bahkan dia berani untuk menjangkau teman-temannya yang ada di sarang-sarang, di tempat-tempat yang merupakan markas-markas daripada orang penjual-penjual narkoba. Sampai temannya sendiri bilang gini, udah kamu jangan terlalu berani, jangan terlalu nekat. Kamu tahu kan nanti kamu kesana, kamu bisa diracunin, dibikin overdosis sehingga kamu mati. Dia bilang, sekalipun saya harus mati, saya pengen menjangkau mereka. Dan beberapa waktu kemudian teman ini cerita bahwa biasanya anak Tuhan ini yang sudah bebas dari narkoba itu setiap hari dia kirim ayat firman Tuhan kepada seluruh teman-temannya, bahkan orang-orang yang terikat dengan narkoba dia kirimin ayat firman. Terus sudah beberapa hari dia nggak pernah kirim ayat-ayat firman Tuhan. Temannya curiga, akhirnya dia tanya ke polisi, cerita berita tentang orang hilang. Akhirnya polisi periksa dan sampai akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit. Kayaknya nih ciri-cirinya sama. Waktu si anak Tuhan ini periksa kamar mayat, dia tahu ciri-ciri daripada temannya ini. Ciri-cirinya dia kemana-mana selalu bawa topi. Waktu dilihat di kamar mayat, dia lihat topinya ada. Dia tahu temannya sudah mati. Matinya apa? Kata rumah sakit, overdosis. Berarti apa? Disuntik mati oleh orang-orang yang narkoba itu. Tapi dia nggak takut mati. Dia menyelesaikan tugasnya dengan berani. Karena kenapa? Karena Kristus. Nah, kita lihat di sini coba. Dari poin yang ketiga ini, slide-nya Pak. Mati. Selain mengalahkan kuasa maut, kebangkitan Kristus juga memproklamasikan kemenangannya atas kuasa dosa. Kita yang percaya dimerdekakan dari ikatan dosa itu. Ya. Tubuh kita sekarang tidak lagi menjadi hamba dan alat dosa, melainkan menjadi hamba Tuhan. Hidup kita sekarang yang telah merdeka dari dosa diisi dengan mengerjakan keselamatan yang mana kita senantiasa taat kepada Tuhan. Itu Filipi 2 ayat 12. Ya, slide-nya udah mati. Nah, jadi jemaat, kita sebenarnya bisa menolak untuk berbuat dosa. Kemenangan Yesus itu bukan kemenangan yang biasa. Dia menang terhadap maut, kita juga menang terhadap maut. Dia menang terhadap keinginan berdosa karena dia tidak berbuat dosa. Demikian juga kita bisa memiliki kuasa untuk menolak keinginan berdosa. Jadi biarlah hari raya Paskah hari ini kita sungguh-sungguh menyadari kemenangan Tuhan. Amin. Jangan ini hanya menjadi sebuah cerita sejarah tentang 2000 tahun yang lalu. Yesus yang sudah mati dan Yesus yang sudah bangkit. Kita hanya memperingati hari kebangkitan Yesus setiap tahun. Tapi kita tidak pernah mengalami kemenangan Kristus sebagaimana Yesus sudah bangkit. Hari ini biarlah jemaat Tuhan mulai sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Kalau kita datang beribadah, kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Amin. Jangan berikan sisa-sisa waktu-waktu kita, tenaga kita. Kita mau beribadah tepat waktu, kita mau beribadah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan malah datang ke ibadah dengan segala karena kurang tidur, karena kurang beristirahat, mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh mau ketemu berjumpa dengan Tuhan, hanya sekedar hadir. Kita berarti mengabaikan apa yang sudah Yesus lakukan. Tapi biarlah hari ini melalui momen Paskah kita mau terus bergerak dalam kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang Amin.
kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah umat-Mu Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Dampak daripada kemenangan Kristus sungguh teramat luar biasa. Kami menyadari hidup kami sangat berarti dan berharga di hadapan Tuhan. Engkau telah memanggil kami untuk memberitakan Injil yang menyelamatkan. Dan Injil itu akan tersebar Tuhan kepada seluruh dunia. Karena Injil itu adalah Injil kuasa, Injil kerajaan Allah. Dan kami percaya Tuhan, iman kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia karena Yesus sudah bangkit. Dan kami percaya Tuhan bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Maut tidak pernah berkuasa lagi atas hidup kita. Kita berkata kepada maut, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena Kristus sudah menang atas dosa dan atas maut. Kami juga menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami yang seharusnya binasa, tapi hari ini kami sudah dimenangkan. Kami sudah dimerdekakan. Kami sudah dihidupkan dengan hidup yang baru, hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus menyadari, mengingat akan kemenangan Tuhan. Dan hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ora basyana. Haleluya. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, Dia menang, Dia bangkit daripada kematian. Ku tak gentar, ku tak gentar. Kami tidak takut, kami percaya kepada Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita tundukkan kepala. Jika hari-hari ini iblis atau dunia sudah mengatakan engkau adalah orang yang gagal, engkau adalah orang yang tidak memiliki harapan, engkau adalah orang yang tidak mendapatkan hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup. Tapi biarlah hari ini Yesus rela mati bagi kita. Dia sudah bangkit daripada kematian. Dia sudah menang terhadap dosa, terhadap maut. Dan Dia lakukan itu semua untuk kita, orang yang percaya kepada. Dia rela melakukannya taat sampai mati. Dia lakukan itu karena Dia mau kita juga memperoleh kehidupan. Kita juga memperoleh kemenangan. Kita juga memperoleh terobosan.
Kita memperoleh kesembuhan dari sakit penyakit. Kita memperoleh pemulihan dari segala sesuatu. Tuhan melakukannya bagi setiap kita. Biarlah hari ini menjadi hari di mana kembali kita membuat sebuah pembaharuan, perjanjian dengan Tuhan. Jika saat ini kau merasa ada ikatan-ikatan dosa, ada perbuatan-perbuatan daging yang begitu menguasai hidup, sehingga engkau mengatakan, aku tidak akan bisa lepas dari keinginan itu. Tapi Yesus melakukannya di atas kayu salib. Dia rela menebus dosa supaya engkau bebas dari ikatan dosa ini, bebas dari keinginan-keinginan berdosa itu, sehingga keinginan dosa itu tidak lagi pernah menguasai hidup kita. Dia mungkin mampu menekan kita, tapi dia tidak pernah lagi bisa menguasai hidup. Marilah kita bawa jika ada keinginan-keinginan berdosa dalam hati, keinginan berdosa yang membuat engkau terikat, yang hanya engkau dengan Tuhan saja yang tahu. Mungkin orang lain tidak mengetahui. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami, ini anak-anak. Mari kita beri waktu sekitar 1 menit. Kita bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah momen yang kudus, momen yang spesial, di mana Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia sudah menang atas keinginan-keinginan berdosa. Imanmu tidak pernah sia-sia. Dia akan membebaskan, melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, kami mau menjadi umat yang merdeka. Kami tidak mau menjadi umat yang terus terikat dengan dosa. Kami tidak mau terus dibohongi oleh iblis. Kami tidak mau menjadi umat yang senantiasa kalah dalam menghadapi pencobaan. Tapi biarlah melalui momen Paskah hari ini dan kedepannya Tuhan, kami menjadi orang yang menang terhadap keinginan-keinginan berdosa. Kami menjadi orang yang menang dengan segala yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami, tapi karena kekuatan yang daripada. Hamba berdoa, Tuhan, mulai hari ini hamba sepakat berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami keterikatan akan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan-ikatan itu terlepas dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, aku perintahkan ikatan dosa itu terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang cerah. Kami tidak mau menyimpan dosa. Kami mau serahkan kepada Tuhan dosa-dosa, sehingga kami menjadi umat yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi. Anak Allah, Yesus namanya. Puji Tuhan.
berarti hidup jadi berarti selamanya hidup. Haleluya. Oke, persilakan kembali tempat duduk. Terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Siapa yang percaya bahwa hari ini kita sudah dimenangkan oleh Kristus, boleh lambaikan tangannya, amin. Saya mari kita siapkan persembahan, kita mau masuk ke persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih sayang cintamu yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami, yang tidak pernah ada habisnya Tuhan dalam kehidupan kami. Gak ada pernah ada batas terbatasnya Tuhan, cintamu Tuhan. Thank you Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau telah memenangkan kami Tuhan dari setiap perkakangan kami Tuhan, setiap dosa-dosa, setiap belenggu kami, semuanya itu dipatahkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kebaikan-Mu Tuhan, oleh cinta-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah berikan kami kepunyaan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Dan hari ini Bapa, setelah kami memberikan Tuhan persembahan, dalam persembahan ini Tuhan bisa dipakai buat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Baik, saya bisa kepada tugas. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Hadirat Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati semua penyediaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah Paskah kami hari ini, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di sepanjang hidup kami. Kami mau menatap hari-hari yang
bersama dengan Tuhan. Dan jika kami pulang Tuhan, kami tidak sebagaimana kami datang, tapi kami membawa berkat-berkat Tuhan. Sebelumnya kami mau bawa bangsa negeri kami Tuhan, Indonesia, pemerintah, pemimpin-pemimpin bangsa, seluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Semuanya Tuhan beri hikmat, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, sehingga memimpin bangsa ini dengan baik, dengan benar, membawa negeri ini maju menjadi Indonesia emas ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pulihkan negeri ini, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, bencana alam Tuhan. Tuhan luputkan negeri ini dari segala hal yang jahat Tuhan. Dan kami boleh melihat pertobatan jiwa-jiwa terjadi, keselamatan Tuhan terjadi atas negeri ini, dan shalom daripada Tuhan turun atas negeri kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan turun melingkupi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dan terlebih kami sebagai anak-anak Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan, lebih dari apa yang dapat kami pikirkan, lebih dari apa yang dapat kami doakan, karena kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Mari jemaat angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau ke dalam jalan-jalan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita tidak kedapatan bercacat celah, dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan